Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat? Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar surah Al-Kafirun. Ibu akan memberitahukan kelebihan dari membaca Al-Quran. Anak-anak, di sini siapa yang di rumahnya tidak membaca Al-Quran? Ayo, siapa? Jangan ya. Karena membaca Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya dan kelebihannya. Rugi sekali kalau kita tidak membaca Al-Quran. Kelebihan membaca Al-Quran ini yang pertama, dengan kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan satu pahala. Bayangkan, apabila kita membaca satu Al-Quran penuh, berapa banyak kita akan memperoleh pahala dari membaca Al-Quran itu. Yang kedua, Al-Quran akan memberi syafaat di akhirat. Di dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada kita yang membacanya. Dan segala urusan kita juga akan dipermudah. Dan yang ketiga, orang yang tergagap-gagap saat membaca Al-Quran pun dapat pahala 2 kali lipat. Dari hadis riwayat Al-Bukhari, orang yang membaca Al-Quran dan mahir dengan membacanya, maka dia akan bersama para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tersangkut-sangkut, dia berasa susah sekali untuk membacanya, maka dia akan memperoleh 2 pahala. 2 kali lipat pahala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar sangat pemurah. Walaupun hanya sekecil zarah kebaikan yang telah kita perbuat itu akan mendapatkan pahala. Paham anak-anak? Coba anak-anak perhatikan gambar pada buku. Mereka sedang apa sih? Membaca Al-Quran. Yaps, betul sekali. Mereka itu sedang membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dengan pencahayaan yang minim, hanya menggunakan obor. Sedangkan kita di sini sudah banyak sekali yang menggunakan listrik atau lampu. Ingin terang, kalian hanya tinggal menyalakan lampu saja. Jadi, kita jangan mau kalah dengan mereka yang hanya menggunakan penerangan obor. Kita juga harus semangat dalam membaca Al-Quran. Oke anak-anak? Kita lanjut ya. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu arti dari at-takatsur? At-takatsur artinya kemewahan atau bermegah-megahan. At-Takatsur ini surat ke-102 dalam Al-Quran. Coba, ada berapa ayat dalam surat At-Takatsur? 8 ayat, Ibu. Ya, betul sekali. Ada 8 ayat. Surat At-Takatsur ini termasuk dalam surat Makkiyah dan diturunkannya sesudah surat Al-Kautsar. Ayo kita bersama-sama membaca surat At-Takatsur ayat 1-8. Diperhatikan ya bukunya atau juz amannya ya anak-anak. Ibu akan membacakan ayat per ayat. Nanti kalian mengikutinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Artinya, yang pertama, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Yang kedua, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Yang ketiga, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Yang keempat, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Yang kelima, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Yang keenam, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Yang ketujuh, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yang kedelapan, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Isi kandungan surat At-Takasur. Isi kandungan surat At-Takasur ini, yang pertama, bermegah-megahan dalam kehidupan dapat melalaikan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaklah manusia sadar dari kesalahan dan keliruannya sebelum maut menjemputnya. Yang ketiga, manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak tentang harta yang dibangga-banggakannya itu. Yang keempat, manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan menjadi penghuni neraka. Asbabun nuzul surat At-Takasur ini adalah sebagai teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan adanya sifat saling bermegah-megahan dan menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunan yang dimiliki oleh dua kabilah Ansor. Surat At-Takasur ini mengajarkan kita untuk tidak bermegah-megahan dalam kehidupan dunia, terutama dalam harta. Misalnya, ada seorang anak orang kaya yang pamer kepada teman-temannya, suka memamerkan mobil ayahnya yang baru dan mahal harganya. Dengan membanggakan ayahnya itu, anak itu termasuk bermegah-megahan. Islam tidak melarang seorang muslim menjadi kaya. Namun, harus diingat bahwa kekayaan jangan sampai dijadikan sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup orang Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta hanya sebagai titipan dan suatu saat nanti akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, perbanyaklah beramal, bersedekah, dan berderma.
Harta kekayaan yang tidak pernah dikeluarkan sedekahnya tidak akan membawa manfaat kelak di akhirat nanti. Ingatlah, balasan bagi orang yang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, tetapi tidak mau bersedekah adalah neraka jahim. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat 6 surat At-Takasur. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Jika sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya. Kalian kerjakan halaman 22. Bagian aku bisa menulis. Kemudian kalian hafalkan surat At-Takasur beserta terjemahannya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Kemudian hafalkan surat At-Takasur dan terjemahannya. Cukup sekian dari Ibu. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.